Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari dengan NIM 22042219. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah administrasi pembangunan, yaitu mengenai materi pertemuan 10 tentang menganalisis tantangan masa depan administrasi pembangunan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh administrasi pembangunan di masa depan antara lain globalisasi ekonomi, masalah pembangunan, tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan lingkungan hidup, kesenjangan sosial dan ekonomi, ketergantungan pada teknologi, perubahan demografi dan migrasi penduduk, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, keterbatasan sumber daya alam dan pembangunan politik, dan juga kebijakan pemerintah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, administrasi perlu mengembangkan konsep dan strategi yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, dan meningkatkan kerjasama antar negara dalam mengatasi masalah global. Materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tantangan masa depan administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu globalisasi ekonomi. Titik tolak yang dianggap paling tepat untuk memahami fenomena globalisasi ekonomi dewasa ini dan di masa yang akan datang ialah bahwa sepertiga penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan. Walaupun ada berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan warga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Contohnya kriteria Bank Dunia yang menggunakan pendapatan per kapita sebesar $370 Amerika sebagai tolak ukurnya. Dengan perkataan lain, masyarakat kemiskinan adalah masyarakat yang sudah mendunia sifatnya dan bahwa tidak ada satu negara bangsa manapun yang secara sendirian memiliki kemampuan untuk menghapuskan kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, mutlak diperlukan kerjasama baik yang sifatnya multilateral, regional, dan bilateral untuk mengatasinya. Pernyataan seperti ini memang mudah dibuat. Selanjutnya yaitu masalah pengangguran. Dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa manusia ingin agar harkat martabatnya dapat dipertahankan dan sekaligus diakui dan dihormati oleh orang atau pihak lain. Mempertahankan harkat dan martabat tersebut menumbuhkan hasrat mandiri, berarti tidak tergantung kepada orang atau pihak lain dalam mengarungi lautan hidup. Masalah pengangguran sungguh merupakan masalah yang sangat rumit. Ini karena antara lain jenisnya yang beraneka ragam dan implikasinya yang bersifat multifaset, yang berarti pemecahannya pun menuntut pendekatan yang multifungsional dan lintas sektoral. Selanjutnya yaitu peningkatan mutu hidup. Peningkatan mutu hidup merupakan tantangan sentral yang berkisar pada pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai insan politik, insan ekonomi, makhluk sosial, dan sebagai individu yang mempunyai jati diri yang khas. Selanjutnya yaitu pengusahaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dewasa ini sering terdengar ungkapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu produknya sebelumnya pernah berkembang sepesat seperti sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwa salah satu faktor penyebabnya ialah bahwa 90% dari semua manusia yang termasuk kategori pakar yang pernah hidup di dunia ini masih hidup sekarang. Jika data tersebut benar dan tidak ada alasan untuk meragukannya, tidaklah mengherankan apabila ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Selanjutnya yaitu penerapan norma-norma dan etika. Salah satu hal yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya adalah daya pikir, akal, dan nalarnya. Daya pikir, akal, dan nalar tersebut menjadikan manusia mampu membedakan antara yang benar dan salah, antara yang baik dan buruk, antara yang halal dan haram, antara yang pantas dan tidak pantas dilakukan, antara yang wajar dan tidak wajar. Dengan perkataan lain, manusia dalam aksi dan interaksinya dengan manusia lain terikat kepada norma-norma moral dan etika. Baiklah, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.